Hai semuanya, perkenalkan nama saya Benediktus Putardol Turnip. Saya adalah mahasiswa pendidikan Geografi C, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Video ini adalah tugas mata kuliah Profesi Kependidikan. Nah, pada podcast kali ini, saya mengangkat topik mengenai pentingnya profesionalitas guru di masa pandemi. Sebelumnya, mengapa saya mengangkat mengenai pentingnya profesionalitas guru di masa pandemi. Nah, di sini berkaitan dengan 3 topik yang akan saya angkat, yaitu mengenai pengawasan dalam perkembangan peserta didik. Yang kedua itu adalah kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran, dan yang ketiga adalah melakukan evaluasi. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaan ketika sebelum masa pandemi dan ketika masa pandemi. Sebelum masa pandemi itu kan kita sekolah melaksanakan pembelajaran di sekolah nih, tatap muka langsung kan. Jadi guru bisa mudah mengawasi perkembangan peserta didiknya. Kalau untuk menilai kemampuan siswa dalam melakukan pelajaran juga mudah. Kalau di masa pandemi kan ini dia berbeda. Karena kan guru juga tidak bisa melihat langsung perkembangan peserta didiknya karena pembelajaran juga dilakukan melalui rumah. Terus pembelajaran dan evaluasi itu juga akan jauh berbeda dilakukan ketimbang dengan yang tatap muka langsung di sekolah. Nah, langsung saja masuk ke topiknya. Yang akan kita bahas itu, yang pertama adalah perkembangan peserta didik, yang kedua itu melakukan pembelajaran, dan yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi, dan semuanya berkaitan dengan guru. Nah, masuk ke topik yang pertama, yaitu profesionalitas guru dalam mengawasi dan mengarahkan perkembangan peserta didik. Mengapa sih? Sebelumnya kan, mengapa bukan orang tua peserta didik saja yang mengawasi perkembangan anaknya, melainkan guru. Nah, ketika sebelum masa pandemi nih, itu kan bisa kita lihat nih, kita sendiri juga pernah sekolah kan, itu setengah hari kita habiskan di sekolah nih. Jadi, guru itu melihat semua tingkah laku dan tindakan dari peserta didik. Jadi, guru ini bisa mengarahkan atau memperbaiki jika ada tindakan-tindakan atau perilaku dari peserta didik yang menyimpang, baik itu kognitifnya, sosialisasinya, maupun pembelajarannya. Nah, misalnya nih, sebelum masa pandemi ya kan, ada siswa yang sulit berkomunikasi. Ya, mungkin masalahnya karena mungkin masalah lingkungan, tidak ada teman bermain di rumahnya, atau mungkin orang tuanya sibuk bekerja, jadi tidak ada tempat dia untuk mencurahkan apa yang dialaminya selama di sekolah. Nah, jadi di sini tugas guru adalah memperbaiki supaya bagaimana anak ini mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, ketika guru ini bisa memperbaiki tingkah laku siswanya, akhirnya perkembangannya juga tidak terhambat, pembelajarannya juga tidak tertinggal, sehingga guru melakukan pembelajaran lancar dan evaluasi juga sesuai yang diharapkan. Nah, lanjut ke profesionalitas guru dalam melakukan pembelajaran. Berbeda halnya jika melakukan pembelajaran di sebelum masa pandemi. Nah, ketika guru melakukan pembelajaran di sekolah, itu kan langsung mengajar nih di papan tulis. Terus mungkin memberi latihan nih, mengerjakan satu-satu ke depan ya kan. Berbeda dengan ketika di masa pandemi. Guru mungkin ada yang hanya masuk ke meeting, terus memberikan penjelasan, memberi tugas dan keluar. Nah, di sini menjadi masalah, di mana mungkin siswa karena terlalu bosan, monoton, dan juga pembelajaran pagi-pagi, dan itu di rumah, mungkin ada yang masih mengantuk. Nah, karena mengantuk akhirnya jadi malas nih. Nah, di sini guru harus melakukan sebuah terobosan, di mana guru itu harus menarik perhatian minat belajar dari siswanya. Cara melakukannya itu mungkin bisa dengan melakukan permainan-permainan kecil atau menonton video animasi sebelum belajar, sehingga siswanya minat belajarnya jadi ada gitu, jadi mau dalam belajar. Mungkin seperti itu profesionalitas guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah profesionalitas guru dalam melaksanakan evaluasi. Nah,
mengenai evaluasi nih ketika sebelum masa pandemi. Kan itu evaluasi biasanya dilaksanakan di sekolah, ya kan, tatap muka, dan guru mengawasi kita ujian, kitanya menjawab soal-soal tuh yang diberikan. Nah, kan itu biasanya ada ulangan harian, UTS, dan UAS. Ulangan harian kan? Nah, kalau di masa pandemi ini pastinya akan berbeda. Dan mungkin kalau ada kecurangan-kecurangan, kalau kita misalnya tatap muka di sekolah, itu kan sulit tuh untuk mencontek ke teman ya kan. Kalau di masa pandemi ini kan mungkin ada yang bisa melihat Google tuh ya kan. Nah, dari sini guru juga hmm, harus melakukan terobosan-terobosan. Misalnya, nah dalam melakukan ujian tuh kan ujian ujian UTS lah atau ulangan ulangan akhir harian. Nah, mungkin guru bisa membatasi jawaban peserta didik, yaitu tidak boleh sama, tapi untuk soal yang deskripsi. Tetapi kalau untuk yang soal uh, kognitif angka seperti matematika, kimia atau fisika, itu mungkin nggak apa-apa sama lah ya kan. Nah, terus mungkin guru bisa memodifikasi soal-soal setiap murid, yaitu dengan misalnya murid yang ini soalnya begini, murid yang ini berbeda lagi, murid yang lain berbeda, atau mungkin bisa diselingi, ada 2 yang sama, ada yang 3 yang sama, dan ada atau 4 yang sama. Tapi tetap mungkin per kelasnya mungkin beda soal semuanya. Nah, dari dari tiga topik tadi ini kan menguasai perkembangan peserta didik, melakukan pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi. Ketika ketiga topik ini berhasil lah dilakukan oleh seorang guru, maka dia bisa dikatakan seorang yang profesional. Karena mengikat dengan topik yang tadi, ketika siswa perkembangannya bagus, maka pembelajarannya juga bagus, tidak tertinggal, dan akhirnya evaluasinya juga sesuai dengan yang diharapkan oleh guru ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah guru dapat dikatakan profesional jika dia mampu mengawasi dan mengarahkan perkembangan peserta didiknya. Guru akan dikatakan profesional jika dia mampu melakukan pembelajaran yang benar, dan guru akan dikatakan profesional jika mampu melaksanakan evaluasi dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, mungkin itulah podcast hari ini mengenai pentingnya profesionalitas guru di masa pandemi. Sampai ketemu di video selanjutnya.